di kelas 2 SMK itu saya hampir putus sekolah. Umi, Bapak sudah angkat tangan semua, sudah tidak mampu lagi untuk membiayai sekolah saya. Bagaimana saya berusaha meluluskan sekolah saya? Dari kelas 2 itulah saya berjuang sendiri sampai akhirnya saya bisa lulus. Kelas 3 saya lulus, saya sudah berdikari, sudah langsung bisa memandu wisata lokal ataupun internasional gitu, udah alhamdulillah udah keliling Indonesia. Dan setiap salary gaji yang saya terima itu dulu pesan almarhum Bapak, jangan lupa ibumu nak, jangan lupa umimu, kalau hidupmu mau berkah, mau selamat dunia akhirat, lihat umimu nak. Setiap gaji yang saya dapat saya kasih semua ke umi, yang penting saya cukup buat ongkos, itu aja. Dan alhamdulillah sejak saat itu apapun keinginan saya Allah selalu kasih, Allah selalu sampaikan keinginan saya. Akhirnya bismillah saya buka travel, dan dari situlah baru saya mengenal namanya musuh utama kita adalah orang terdekat. Karena ketika saya buka travel, saya percaya dengan tim di dalam saya, dan akhirnya saya dibunuh secara tidak langsung. Saya dibunuh, tidak lama travel saya tutup. Padahal waktu saya buka pertama kali itu alhamdulillah saya cukup banyak menghandle family gathering dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri di Cikampek dan di Bekasi. Yang namanya hujatan Ustadz, yang namanya hinaan itu ada, dan hujatan hinaan itu justru dari orang terdekat. Saya dibilang mimpi, saya dibilang halu, saya dibilang gak mungkin kamu bisa umroh, apalagi ngumrohin orang tua kamu, gak mungkin, kamu itu orang miskin gitu, jangankan bisa umroh gitu. Saya ingat Allah bilang doa orang terzolimi itu diijabah Allah. Saya ingat itu saja Ustadz sampai detik ini. Jadi ketika ada orang yang menghujat saya, yang membuli saya langsung bilang saat itulah saya harus angkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Dan saya mungkin kalau mau dibilang sedikit seperti orang debt collector yang suka nagih janjinya Allah. Jadi saya bilang sama Allah kalau lagi berdoa, ya Allah, bukankah janjimu itu pasti bahwa doa orang yang terzolimi diijabah? Maka ya Allah, saya bilang saat ini yang saya hadapi adalah seperti ini ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah. Dan Masya Allah doa itu dikabul Allah. 2012 saya bidang umroh, 2013 saya berangkat umroh, 2015 saya bawa Umi sama Abah, sama ibu tiri saya, sama mertua saya bawa semuanya. Dan sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di Baitullah, orang bilang kalau punya hutang solusinya ke Baitullah. Kamu punya masalah apapun umroh, tapi yang paling penting sebelum umroh muliakan dulu orang tuamu. Setelah memuliakan orang tuamu, kemudian bermuamalah lah gitu. Jangan pernah punya ada dendam. Jadi kebulian itu bukan dendam bagi saya Ustadz, tapi penyemangat. Karena saya dengan itu saya menagih janjinya Allah. Janji Allah doa orang yang terzalimi dijabah Allah. Ya udah itu aja. Madrasah awaliyun itu ummu. Jadi itu terus yang saya tekankan. Bagaimana saya bisa menjadi seorang ibu yang menjadi contoh baik untuk anak-anak saya. Bagaimana saya bisa menjadi seorang muslimah. Karena inspirasi saya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Saya baca semua sirah tentang Khadijah. Dan dari situlah inspirasi saya. Saya ingin seperti Khadijah yang mana beliau sebagai ummul mukminin. Begitu, saya iri kepada beliau. Karena hanya beliau yang diberikan kain kafan dari surga. Saya bilang, ya Allah, iman saya mungkin sebesar jagung, tapi kuatkan iman saya ya Allah, agar dengan apa yang saya usahakan bisa jadi manfaat buat agama Allah, bisa bantu umat. Karena saya miris Ustaz, saya pernah menjadi miskin seperti apa, dan kemungkaran di manapun itu lebih dekat daripada perempuan. Perempuan tidak bisa berdikari, perempuan tidak bisa berusaha, akhirnya dekat ke kemungkaran. Tapi ketika perempuan bisa mandiri ekonomi, insya Allah mereka tidak akan dekat dengan kemungkaran. Kita bangkit ekonomi umat, menjalankan syiar Baitullah, insya Allah saya bilang. Yang penting sabar, tawakal tuh Allah. Semampu itu, kata Rasulullah kan dalam memegang agama itu sekuat-kuatnya sampai benar-benar digigit sampai berdarah ya Ustadz ya. Nah seperti itulah untuk kita ke Baitullah gitu. Karena Allah bukan memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Begitu banyak orang yang di luar sana secara ekonomi mereka ada, tapi mereka belum sampai ke Baitullah. Tapi banyak Masya Allah jamaah-jamaahnya IKIS Tour, kayak kemarin di Februari ada namanya Pak Guhudeng, beliau dari suku Bajo di Sulawesi. Beliau hanya nelayan Ustadz, yang penghasilannya sehari 20.000, tapi bisa sampai ke Baitullah. Beliau nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali.
nggak bawa uang sama sekali, karena beliau hanya cukup untuk ongkosnya saja. Seperti itu, sekuat itu niatnya untuk sampai ke Baitullah. Dan ternyata dalam satu kampung itu baru beliau yang sampai di Baitullah dari satu kampung itu. Dan saya tanya, kenapa kok bisa? Ternyata yang beliau lakukan, satu hari beliau nabung 10.000 untuk bisa sampai ke Baitullah. Dan dalam 5 tahun beliau bisa sampai ke Baitullah dari 10.000 itu. Berjalanlah engkau di muka bumi ini mencari rahmatku. Allah bilang seperti itu. Dan saya selalu pegang ayat pertama dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Tapi bacalah sekelilingmu, bacalah keadaan negerimu. Nah, terlahir dari Iqra itulah akhirnya saya bisa sampai terjun di bisnis ekspor. Jadi ketika saya mengembangkan ekspansi, mengembangkan travel umroh, saya melihat di sana banyak potensi-potensi alamnya. Jadi sembari saya bersyiar Baitullah, saya di sana menemukan dan melihat hasil-hasil alam yang ada di negeri itu. Nah, dari situ akhirnya saya bilang, wah, kenapa tidak mengembangkan usaha saya. Jadi selain travel umroh, terus kemudian di bidang komoditi. Nah, yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Khadijah di dalam, di rumah, mengkontrol semua perekonomian, barang masuk keluar, kemudian Rasulullah yang menjajakannya. Rasulullah itu eksportir hebat, luar biasa. Makanya Rasulullah bilang 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua, salam berkah berlimpah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi lagi. Saya Vera Ferial, mengawali karir di dunia tour and travel itu di tahun 2000, yang alhamdulillah atas izin Allah Umi saya memasukkan saya ke Sekolah Kejuruan Pariwisata SMK Sahid Jakarta. Tapi pada perjalanannya saat itu ekonomi orang tua yang jatuh. Di kelas 2 SMK itu saya hampir putus sekolah. Umi, Bapak sudah angkat tangan semua, sudah tidak mampu lagi untuk membiayai sekolah saya. Akhirnya saya berusaha bagaimana sekolah saya lulus. Itu di kelas 2 SMK, alhamdulillah saya sudah mulai praktek kerja lapangan. Dan alhamdulillahnya setelah masa praktek kerja lapangan 6 bulan itu berakhir, tempat saya praktek mau menerima saya untuk menjadi pegawai magang tambahan lah istilahnya. Dan saya setelah pulang sekolah berangkat pagi dari rumah jam 5 subuh sampai di sekolah. Kemudian pulang sekolah saya di daerah Ciracas, rumah saya saat itu di Condet. Kemudian tempat magang saya itu di Jakarta Barat, di stasiun kota. Jadi pulang sekolah jam 2 siang, kemudian dari jam 2 terus saya ke stasiun naik kereta ke Jakarta Barat untuk kerja gitu. Jadi bagaimana saya berusaha meluluskan sekolah saya, dari kelas 2 itulah saya berjuang sendiri sampai akhirnya saya bisa lulus. Karena saat itu Ustadz, sekolahan saya harganya cukup luar biasa gitu. Saat ini aja cukup luar biasa gitu. Dan sejak saat itu kelas 3 saya lulus, saya sudah berdikari, sudah langsung bisa memandu wisata lokal ataupun internasional gitu. Alhamdulillah udah keliling Indonesia. Dan setiap salary gaji yang saya terima itu dulu pesan almarhum Bapak. Lihat pesan almarhum Bapak itu, jangan lupa ibumu nak, jangan lupa umimu. Kalau hidupmu mau berkah, mau selamat dunia akhirat, lihat umimu nak. Jadi setiap gaji yang saya dapat, saya kasih semua ke Umi. Yang penting saya cukup buat ongkos, itu aja. Dan alhamdulillah sejak saat itu, apapun keinginan saya, Allah selalu kasih, Allah selalu sampaikan keinginan saya. Kemudian saya menikah terus alhamdulillah tempat bekas saya bekerja dulu, bosnya orang Cina. Alhamdulillah karena beliau melihat keteladanan saya, kejujuran saya, kerajinan saya, beliau sampai masuk Islam. Suami istri
orang Cina sampai masuk Islam, beliau sampai berangkat umroh, sampai berangkat haji, namanya kok Abun. Dan akhirnya beliau bilang, buka travel kamu. Saat itu saya belum mengenal dunia travel umroh, tapi saya sudah mengenal namanya dunia travel pariwisata seperti apa. Akhirnya bismillah saya buka travel. Dan dari situlah baru saya mengenal namanya musuh utama kita adalah orang terdekat. Karena ketika saya buka travel, saya percaya dengan tim di dalam saya, dan akhirnya saya dibunuh secara tidak langsung. Saya dibunuh, tidak lama travel saya tutup. Padahal waktu saya buka pertama kali itu, alhamdulillah saya cukup banyak menghandle family gathering dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri di Cikampek dan di Bekasi. Perjalanan waktu, saya mengenal dunia travel umroh itu di 2012. Nah, di 2012 itu memang titik balik seseorang itu. Tapi dari 2012 itu saya mengenal travel umroh justru bukan dari dunia pariwisata itu sendiri, tapi dari guru saya. Mbak, ayo kita jalanin travel umroh. Saya bilang saya belum paham. Ya udah, ayo belajar. Akhirnya sudah saya belajar dan saya jalani. Alhamdulillah. Saat itu pun yang namanya hujatan, Ustadz, yang namanya hinaan itu ada. Dan hujatan hinaan itu justru dari orang terdekat. Saya dibilang mimpi, saya dibilang halu, saya dibilang nggak mungkin kamu bisa umroh, apalagi ngumrohin orang tua kamu. Nggak mungkin, kamu itu orang miskin. Gitu, jangankan bisa umroh gitu. Saya ingat Allah bilang doa orang terzolimi itu dijabah Allah. Saya ingat itu saja Ustadz sampai detik ini. Jadi ketika ada orang yang menghujat saya, yang membuli saya langsung bilang saat itulah saya harus angkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Dan saya mungkin kalau mau dibilang sedikit seperti orang debt collector yang suka nagih janjinya Allah. Jadi saya bilang sama Allah kalau lagi berdoa, ya Allah, bukankah janjimu itu pasti bahwa doa orang yang terzolimi diijabah? Maka ya Allah, saya bilang saat ini yang saya hadapi adalah seperti ini ya Allah. Kabulkan doa saya ya Allah. Saya bilang seperti itu. Bahwa Engkau maha mengabulkan, maka kabulkanlah doa orang yang terzolimi ya Allah. Karena yang saya ingat hanya satu. Bagaimana saya bisa memuliakan umi saya? Bagaimana? Karena yang saat itu yang dihujat itu bukan hanya saya, tapi umi saya. Karena umi saya dihujat ini itu nggak mungkin anakmu bisa umroh nggak umrohin orang. Saya cuma bilang sama umi, doain. Keluarga terdekat justru, bukan teman, bukan apa, tapi keluarga terdekat. Dan saya minta sama umi, doain, cukup itu aja. Umi cukup doain Vera, insya Allah dengan doa umi, ridho umi, insya Allah. Dan masya Allah, doa itu dikabul Allah. 2012 saya bidang umroh, 2013 saya berangkat umroh, 2015 saya bawa umi sama abah, sama ibu tiri saya, sama mertua saya bawa semuanya. Dan sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di Baitullah, orang bilang kalau punya hutang solusinya ke Baitullah. Jadi ketika saya saat terlilit hutang, guru saya bilang, umroh, kamu umroh. Saya bilang, bagaimana saya mau umroh? Uang untuk umroh. Guru saya bilang, sudah, cari, pinjam, bismillah. Katanya, kamu umroh. Ya udah. Akhirnya alhamdulillah saya dapat pinjaman lagi. Mungkin saya dibilang orang kurang waras. Udah punya hutang, gimana caranya bayar hutang? Ini mana hutang lagi buat umroh. Seperti itu. Tapi sampai sana, Ustadz, saya berangkat umroh nggak bawa apa-apa. Maksudnya nggak bawa duit, nggak bawa apa. Saya bilang bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Saya mau menghadap kepada Allah, mau meminta kepada Allah. Akhirnya sampai sana saya berdoa, ya Allah, saya dalam kesulitan besar dan saya tahu Engkau Maha Penolong. Maka kabulkan setiap doa saya dan tolonglah. Akhirnya di umroh pertama itu saya minta semua kemudahan-kemudahan, minta dulu lunasin hutang. Di tawaf wada, tawaf terakhir, itu ada yang ngasih uang sama saya, Ustaz. Itu ada yang ngasih uang. Dan sejak saat itu, setiap saya umroh, Ustaz, sampai terakhir kemarin, itu selalu ada yang ngasih uang. Makanya saya jadi hobi umroh. Umroh jadi hobi buat saya. Gitu. Bahkan kemarin saya lagi isi sosialisasi, saya bilang di umroh Ramadan pertama saya 2017, Ustaz, itu ada yang kasih ATM. Itu ada yang kasih ATM.
saat itu saya biasanya menghatamkan Quran selama perjalanan umroh itu. Nah itu sudah mau balik ke Indonesia, saya hatamin di depan Baitullah, saya lagi baca Quran. Tiba-tiba ada seseorang negur dengan bahasa Inggris, beliau bicara, kamu lagi hatamkan Quran? Ya. Terus beliau tanya, hotel di mana? Saya kasih tahu hotel saya di sini. Lalu ya sudah, nanti saya ke hotel. Loh, saya bilang, ini orang kenapa? Tiba-tiba beliau sore ke hotel itu dalam keadaan Ramadan, hotel sama istrinya dan anak-anaknya, beliau ngajak saya, ayo kita bagi-bagi makanan buka. Terus beliau nanya, kapan kamu kembali ke Indonesia? Saya bilang lusa, 2 hari lagi. Oh, oke. Besoknya Ustadz, beliau datang bawa oleh-oleh yang ya Allah, saya bilang. Lalu beliau ngasih ATM, ini pinnya. Terus beliau bilang, kalau kamu sedang kesulitan nanti di sana, cukup kasih tahu, insya Allah nanti kami akan bantu. Saya bilang, ini orang siapa? Saya nggak kenal. Saya gemetar Ustadz. Saya dikasih ATM. Saya bilang, buat apa? Saya bilang, nggak mau, saya nggak mau terima. Nah, saya bilang, no. Saya bilang begitu. Tapi beliau bilang, terima. Istrinya sampai merangkul saya, terima. Bismillah, ini rezekimu dari Allah. Akhirnya saya bawa Ustadz sampai di Indonesia itu. Akhirnya komunikasi kita lancar. Ternyata beliau salah satu pengusaha IT terbesar di Pakistan. Begitu. Nah, dari situ saya selalu berbagi rasa, kamu punya masalah apapun, umroh. Kamu punya masalah apapun, umroh. Tapi yang paling penting, sebelum umroh, muliakan dulu orang tuamu. Setelah memuliakan orang tuamu, kemudian bermuamalah lah, gitu. Jangan pernah punya ada dendam. Jadi bulian itu bukan dendam bagi saya Ustadz, tapi penyemangat. Karena saya dengan itu saya menagih janjinya Allah. Janji Allah, doa orang yang terzalimi dijabah Allah. Ya udah itu aja. Sampai saat ini justru kalau ada yang membuli saya seneng. Orang biasanya kan sakit hati ya Ustadz ya, saya seneng. Kenapa? Saatnya saya minta kepada Allah. Begitu. Walaupun setiap saat saya minta, tapi ketika ada pemulihan itu, wah, ini Allah kayaknya lagi rindu nih. Udah begitu aja, saya positif tingginya, Allah lagi rindu nih. Bagi saya doa seperti anak kecil, kalau merengek-rengek pasti dikasih Ustadz kan. Allah juga gitu. Sampai kita ngerengek-rengek pasti Allah kasih. Benar. Saya mungkin di luar orang ya, sampai saya dijuluki ini mah wanita petarung ini. Nggak ada rasa takut dalam diri saya menghadapi hidup ini. Alhamdulillah nggak ada. Saya nggak takut apapun, tapi saya takut Allah ninggalin saya. Udah itu aja. Saya takut ibu saya, umi saya nyumpahin saya. Udah itu aja. Saya khawatir makanya kalau umi udah marah-marah, udah mendingan diem daripada takutnya dapat sumpah serapahnya. Itu aja. Awalnya dulu waktu saya pertama kali nikah, anak saya masih terus saya melahirkan masih bayi. Kebetulan pimpinan saya itu yang orang Cina itu saking tidak mau saya keluar, akhirnya beliau menyiapkan satu ruangan buat saya dan anak saya, bahkan menyiapkan babysitter. Saking nggak mau saya keluar, karena saat itu saya orang yang dipercaya gitu, keuangan perusahaan dipegang sama saya. Jadi kalau beliau keluar negeri kemana-mana itu saking nggak maunya, akhirnya saya disiapin semua. Nah, sampai sudah punya anak 2 baru saya buka usaha sendiri. Begitu. Tapi ya itu yang tadi Ustadz bilang, madrasah awaliyun itu ummu. Jadi itu terus yang saya tekankan. Bagaimana saya bisa menjadi seorang ibu yang menjadi contoh baik untuk anak-anak saya. Bagaimana saya bisa menjadi seorang muslimah. Karena inspirasi saya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Saya baca semua sirah tentang Khadijah. Dan dari situlah inspirasi saya. Saya ingin seperti Khadijah, yang mana beliau sebagai ummul mukminin. Begitu, saya iri kepada beliau. Karena hanya beliau yang diberikan kain kafan dari surga. Saya bilang, ya Allah, iman saya mungkin sebesar jagung. Tapi kuatkan iman saya ya Allah. Agar dengan apa yang saya usahakan bisa jadi manfaat buat agama Allah. Bisa bantu umat. Karena saya miris Ustadz. Saya pernah menjadi miskin seperti apa. Dan kemungkaran di manapun itu lebih dekat daripada perempuan. Perempuan tidak bisa berdikari. Perempuan tidak bisa berusaha, akhirnya dekat ke kemungkaran. Tapi ketika perempuan bisa mandiri ekonomi, insya Allah, maka tidak akan dekat dengan kemungkaran.
seperti itu. Makanya anak-anak selalu saya kasih penjelasan, justru anak-anak dijadikan seperti rekan bagi saya. Ini loh usaha bunda seperti ini nak, ininya seperti ini nak. Saya jelaskan semuanya ke anak-anak agar mereka tahu bundamu berjuang bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu, untuk umat, untuk orang tua. Itu aja. Jadi fokus saya itu sebenarnya, saya akhirnya 2017 saya waktu ke Turki ke tempat Jalaluddin Arumi, itu kan seorang sufi ya Ustadz. Di situ kayak ada kilas balik, ya Allah, hidup dunia ini untuk apa sebetulnya? Saya ini cuma cukup makan sepiring, ya kan Ustadz. Sebenarnya dapat duit 30.000 sehari, cukup makan udah. Tapi bagaimana umat? Bagaimana saya bisa nolak agama Allah? Terus bagaimana kesejahteraan anak-anak saya? Walaupun itu tanggung jawab ayahnya Ustadz, ya kan? Tapi saya sebagai seorang ibu harus juga bisa membantu anak-anak saya perekonomiannya, agar kelak ketika saya dipanggil Allah, mereka tidak terjerumus ke dalam kemudorotan, kemungkaran, begitu. Karena Rasul bilang kan, kemiskinan lebih dekat kepada kemungkaran. Jadi Islam itu harus kaya, terutama perempuan muslim itu harus kaya dan wajib kaya. Jadi kalau ada yang bilang gimana kita bisa kaya, ikhtiarkan dulu. Saya bukan orang yang kuliah, saya tidak tamat kuliah Ustadz, gitu ya, cuman sampai semester 6. Tapi yang dalam perjalanan saya ambil hikmahnya, intinya kalau kalian mau kerja keras, mau berusaha, berdoa, berikhtiar, tawakal, memuliakan orang tua, insya Allah itu rezekinya ada, gitu. Seperti itu Ustadz. Suami, anak, kan urutannya ya, kalau perempuan sudah menikah, Allah nomor 1, suami nomor 2, kemudian anak, kemudian baru orang tua. Betul Ustadz ya? Jadi kewajiban saya sebagai seorang istri tetap harus saya tunaikan, tetap, karena itu menjadi tanggung jawab dunia akhirat. Karena ridhonya suami itu adalah ridhonya Allah untuk seorang istri, benar. Kalau suami nggak ridho, bagaimana nanti Allah akan ridho dalam saya menjalankan usaha, begitu. Jadi setiap saya menjalankan usaha, saya pasti minta ridhonya, saya pasti minta izinnya dari suami, dan tanpa membuang kewajiban saya atau melalaikan kewajiban saya. Seperti saat ini pun saya mengurus travel umroh, travel Aikis Tour, saya mengurus Atap Perempuan Nusantara, tapi kewajiban saya setiap bangun tidur itu setelah sholat subuh saya langsung masak, karena suami itu pagi-pagi harus sarapan nasi, ya kan. Saya masak, udah masak, habis itu selesai semua, baru saya bisa kerja. Itu pun kalau udah masak selesai, saya tanya, apalagi yang harus mau dilakukan. Kalau sudah, baru saya kerja. Terus nanti saya kasih tahu hari ini saya mau ke sini. Dan alhamdulillah beliau selalu support, suami selalu support sampai saat ini. Dan saya selalu minta doanya, karena saya paham ridho Allah tergantung daripada ridho suami kalau seorang istri, seperti itu. Dari travel yang belum travel umroh, travel agency, di sana saya banyak belajar tentang manner, banyak belajar tentang bagaimana melayani masyarakat. Sebenarnya uang itu hanya hadiah daripada kita memberi manfaat buat banyak orang. Karena di bidang jasa ini, terutama travel umroh, manner sangat diutamakan. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang manner, tapi dalam agama Islam dibilang adab, akhlak. Karena Rasulullah diturunkan itu akhlak dulu, ya kan Ustaz. Nah dari situlah saya bilang, oh iya, akhlak yang diutamakan. Jadi, dan itu pun pesan guru saya, kalau kamu mau selamat, berjalanlah bersama akhlak, sama adab di muka bumi ini. Nah dari situ akhirnya saya mulai travel umroh. Itu tadinya saya lihat kok banyak ya orang-orang buka travel umroh, tapi bukan saya ini cenderungnya ke bisnis gitu. Bagaimana menjadi manfaatnya seperti apa. Nah di balik pengalaman travel umroh yang sudah pernah saya jalankan, akhirnya saya putuskan buka travel sendiri. Saya bilang bagaimana saya memberi pelayanan yang maksimal dengan harga yang minimal begitu, tapi dengan tingkat dengan kekhusyuan ibadahnya gitu. Saya benar-benar ingin bantu umat menuju Baitullah gitu, tanpa terkendala biaya. Kita menjalankan syiar bersama, tapi tidak menjerumuskan umat. Saya bilang tidak boleh namanya hutang berhubungan dengan riba, itu tidak boleh begitu. Pokoknya ayo jalankan, syiarkan gitu. Apapun
kendalanya insya Allah pasti akan ada solusinya. Jadi umroh itu ternyata kan Ustadz bilang ya, saya juga baru tahu dari Ustadz bahwa ternyata mazhab Syafi'i mewajibkan umroh. Saya dulu taunya umroh itu sunnah. Begitu tahu umroh itu wajib, wah saya lebih girohnya lebih tinggi lagi gitu. Kewajiban saya mengingatkan atau lebih mengajak umat, khususnya umat muslim ke Baitullah, karena umroh itu ternyata wajib. Saya baru paham ternyata kenapa umroh itu wajib. Paling tidak 1 kali seumur hidup kita sampai di Baitullah. Di sana kita bisa berziarah langsung ke Rasulullah. Makanya saya dari dikatakan Ustadz bilang umroh wajib, oh iya ya, kita ini umatnya Rasul. Masa dalam sekali seumur hidup tidak bisa menyempatkan diri, menyedekahkan waktu, begitu, pikiran, tenaga untuk bisa berziarah langsung ke makam baginda. Sementara baginda Rasulullah SAW wafatnya aja yang diingat umat. Nah, masa kita dalam hidup sekali aja nggak ingat Rasul untuk berziarah, begitu Ustadz. Ya karena itu salah satu faedahnya, ya Allah, kita bisa berziarah langsung ke makam Rasulullah, kemudian melihat langsung bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam memperjuangkan Islam ini. Karena semulia-mulianya agama adalah agama Islam, semulia-mulianya umat adalah umat Islam. Itu yang saya lihat, Masya Allah. Saya cinta banget sama Rasulullah. Makanya saya bilang, ya Allah, terima kasih. Saya dilahirkan secara Islam, saya dididik secara Islam, dan saya di lingkungan muslim Islam. Karena saya selalu berdoa, ya Allah, dekatkan saya bersama orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu. Saya selalu minta dekatin dan jauhin saya dari yang zalim. Seperti itu. Ustadz, sampai saya bilang setiap saya berangkat ke Baitullah, saya berdoanya apa? Ya Allah, wafatkan saya di 2 tanah haram ini. Sampai cita-cita saya seperti itu, Ustadz. Kalau tidak saya wafat di Madinah, saya wafat di Mekah. Cuma itu saya minta. Saking, ya Allah, ngapain hidup ini, begitu. Nah, makanya kalau umroh ngutang dulu atau apa dana talangan, lah saya bingung, Ustadz. Nanti kalau misalnya di sana meninggal, gimana hitungannya? Kan sementara hutang itu menghambat kita menuju surga, benar gak Ustadz? Ya kan? Lah kalau ngutang dulu terus meninggal gimana? Makanya saya kurang setuju gitu. Mungkin niatnya baik, memudahkan, tapi kita lihat lagi dong gitu. Gimana kalau dia nggak ada umur sampai sana, kasihan. Almarhumah terbebani di yaumil akhirnya, terus kemudian ahli warisnya juga terbebani, sama-sama terbebani. Jadi saya kalaupun saya mau, sudah ada kontrak untuk kerjasama itu, tapi saya tolak, tidak. Saya mau yang apa adanya aja, sudah jalankan syiar, ayo bismillah sama-sama. Kita bangkit ekonomi umat, menjalankan syiar Baitullah, insya Allah. Saya bilang, yang penting sabar, tawakal tuh Allah. Semampu itu, kan ada hadis ya, mohon kalau ini salah. Kata Rasulullah kan dalam memegang agama itu sekuat-kuatnya sampai benar-benar digigit bibir kita sampai berdarah ya Ustadz ya. Nah seperti itulah untuk kita ke Baitullah gitu. Karena Allah bukan memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Begitu. Banyak orang yang di luar sana secara ekonomi mereka ada, tapi mereka belum sampai ke Baitullah. Tapi banyak, Masya Allah, jamaah-jamaahnya Aikis Tour. Kayak kemarin di Februari ada namanya Pak Guhudeng, beliau dari suku Bajo di Sulawesi. Beliau hanya nelayan Ustadz, yang penghasilannya sehari 20.000. Nelayan sehari 20.000. Tapi bisa sampai ke Baitullah. Beliau nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Sampai pernah hilang di sana. Udah hilang, ditanya di mana, katanya di bawah kipas. Lah di sana kan kipas semua. Begitu, lucu kan gitu. Akhirnya kita suruh tunggu di video call, nggak taunya ada di pintu di WC 3. Ketemu lah itu Pak Guhudeng. Berangkat karena uang, nggak bawa uang sama sekali, karena beliau hanya cukup untuk ongkosnya saja. Perjalanan beliau jangankan sampai ke Mekah, dari kampungnya ke Bandara Luwuk namanya Ustadz, itu dari kampung naik kapal dulu 1 malam sampai di kota Luwuk, dari kota Luwuk naik pesawat lagi ke Jakarta. Seperti itu, sekuat itu niatnya untuk sampai ke Baitullah. Dan ternyata dalam 1 kampung itu baru beliau yang sampai di Baitullah dari 1 kampung itu. Dan saya tanya, kenapa kok bisa? Ternyata yang beliau lakukan, 1 hari beliau nabung 10.000 untuk bisa sampai ke Baitullah. Dan dalam 5 tahun beliau bisa sampai ke Baitullah dari 10.000 itu. Allah yang cukupkan sisanya.
Ada satu lagi, ini jamaah yang kemarin sama Februari, namanya Pak Victor Mualaf, orang Batak, Mualaf Victor Nadeak. Secara finansial nggak mungkin, secara fisik pun tidak mungkin, karena jalannya pincang. Finansial nggak mungkin, fisik nggak mungkin, agama pas-pasan, kerjanya Gojek. Coba dari segi mana yang kalau menurut logika beliau bisa sampai di Baitullah, dari segi mana coba? Jalan pincang istilahnya ya, pengkor. Terus kemudian ekonomi pas-pasan, Gojek. Agama Islam, pengetahuan Islamnya minim. Ternyata Allah mampukan sampai ke Baitullah bersama istrinya pula. Bersama istrinya gitu, bukan sendirian. Justru yang saya lihat, ya Allah, orang yang yang sholatnya ininya, ternyata Allah belum panggilin. Jadi dari situ saya juga berpikir, oh iya, Allah melihat hatinya, Ustadz. Hati mana yang sudah pantas Allah jadikan tamunya. Sudah niat kuat, dikunci niatnya, action, kemudian hatinya bersih nggak ini? Karena Mekah tanah haram, ya kan Ustadz? Itu haram bagi orang-orang yang punya niat busuk, Ustadz, ya kan? Karena sampai sana pasti orang-orang yang punya niat busuk, niat tidak baik, akan kena dengan sendirinya. Kalau yang kemarin sosialisasi selalu nanyanya sama saya, Bunda gimana caranya kita kalau di sana dapat duit? Lah, saya bilang saya juga nggak tahu kalau itu. Saya bilang begitu. Pokoknya saya di sana pengen kayak Bunda, kalau lagi umroh dapat duit. Saya bilang minta aja sama Allah. Saya bilang begitu. Saya juga nggak tahu sampai bisa dapat ATM gitu. Seperti itu. Ya itu niatnya. Tapi maksudnya dari situ jadi motivasi, Ustadz. Oh iya, saya kalau punya utang bisa lunas ini. Nah, terus ada lagi dulu jamaah saya 15 tahun nikah belum punya keturunan, Ustadz. Saya bilang udah umroh aja, bismillah umroh, udah bayi tabung segala enggak. Akhirnya beliau benar, bismillah beliau umroh, 2 bulan setelah umroh hamil, Ustadz. Itu janjinya Allah kan, bukan janjinya kita kan, Ustadz gitu. Jadi apapun masalah hidup, Baitullah tempatnya. Seperti itu. Nah, itu yang kemarin suami istri itu umroh, yang ojek, Ustadz. Alhamdulillah sekarang sudah punya usaha sendiri. Februari kemarin umroh, sekarang sudah punya usaha sendiri, jualan telur, walaupun masih kecil-kecilan, tapi Allah mudahkan. Allah naikkan derajatnya. Dari yang Gojek, akhirnya sekarang udah punya kios telur sendiri, usaha telur sendiri. Nah, itulah janjinya Allah. Nggak ada, makanya orang yang pulang umroh atau haji miskin, nggak ada. Jadi Pak Victor itu, kita mungkin maklumin ya, mualaf, terus kemudian perekonomiannya. Tapi yang beliau lakukan, kilas baliknya beliau dapat hidayah, terus sholat beliau nggak tinggal, tapi ikhtiarnya ketika orang minta tolong apa saja, beliau tanpa mau lihat nanti saya dikasih duit berapa nih, dikasih duit berapa, enggak, pokoknya beliau lakukan. Disuruh orang, disuruh ini gitu, beliau lakukan. Dan qadarullah akhirnya beliau bisa sampai ke Baitullah. Sampai di sana Ustadz, saya bilang, Bang, kalau nggak mampu untuk tawaf, sa'i, nanti pakai kursi roda aja. Beliau bilang enggak, saya mampu berjalan. Jadi beliau berjalan di tawaf, di umroh pertama itu tanpa tongkat. Qadarullah di sana ada yang beliin tongkat, Ustaz. Beliau tuh berangkat sampai ini saya bayar, nanti saya dapat makan nggak di sana? Karena saya cuma bisa buat bayar ini, tapi bekal nggak ada. Saya bilang Bismillah, ini sudah semua paketnya. Pokoknya tinggal berangkat. Saya bilang di sana insya Allah kenyang, makanan tersedia semua. Saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya beliau berangkat. Akhirnya begitu di umroh pertama beliau masih kuat, ada yang ngasih tongkat. Nah kan kita umrohnya 2 kali, Ustadz. Di umroh kedua di sa'i beliau udah nyerah, beliau udah nyerah, udah pasrah. Tapi beliau teringat lagi, kayak beliau bilang kayak ada kekuatan. Beliau bilang ya Allah bantu saya. Itu langsung teriak katanya Allahu Akbar. Itu langsung lari, Ustadz, sa'inya udah nggak pakai jalan. Di situ beliau bilang, akhirnya beliau ketika pulang umroh sampai sekarang cerita ke semua orang, umroh beda, kita nggak bisa nyeritain, tapi rasanya itu kita nggak akan bisa nyeritain semuanya. Pokoknya umroh marketingnya Allah. Jadi gini, kalau bukan disebut marketing ya, pensiar Baitullah itu dunianya dapat, akhiratnya dapat, insya Allah. Jadi berkah dunia akhirat, kehidupannya Allah jaga, anak-anaknya Allah jaga. Kalau saya percayanya ketika kita berjalan jihad untuk agama Allah, pasti Allah jaga kok anak-anak.
alhamdulillah, maksudnya anak-anak saya biar kayak seperti itu. Saya yang tidak mengontrol, misalkan kalau lagi keluar kota apa, tidak bisa mengkontrol 24 jam secara fisik gitu Ustadz. Tapi alhamdulillah gitu, anak-anak saya nggak ada anak-anak yang begajulan, anak-anak yang narkobais, anak-anak yang ini. Udah sampai yang kuliah pun semalam aja mau keluar, beliau izin dulu, Bunda aku mau keluar, ada mau ngambil helm dan tugas kampus. Saya bilang ini sudah jam 10:30, kamu tidur, besok sholat subuh, setelah sholat subuh baru keluar. Iya Bunda. Itu anak laki-laki sudah semester 7. Mungkin kalau anak laki-laki lain nggak ada urusan. Dia cuma jawab ya Bunda, karena dia tahu, ya aku tahu kunci keberkahanku, kunci suksesku ada di ibuku, ada di Bunda. Bahkan beliau, anakku sampai bilang, kenapa kamu ngambil sekolah bisnis manajemen kuliahnya? Mau ngalahin Bunda? Loh, saya bilang gitu. Oh, saya jadi ininya, jadi figurnya. Saya mau ngalahin Bunda. Oh ya udah bagus. Saya bilang udah Bismillah, ayo. Gitu. Perempuan itu yang perlu dijaga pertama adalah marwahnya, marwah dirinya. Karena ketika berjalan itu labelnya itu kita seorang ibu, kita seorang istri, kita seorang anak, dan kita seorang muslimah. Itu tidak bisa akan lepas dari seorang wanita muslimah. Dan saya selalu berusaha marwah itu yang saya jaga. Ketika saya berperilaku yang kurang pantas, bagaimana anak-anak saya nanti? Bagaimana nama orang tua saya? Bagaimana nama Rasul saya? Begitu. Jadi itu terus bagaimana nama guru-guru saya, karena bagaimanapun saya belajar, saya ada gurunya. Jangan sampai saya buat malu guru saya hanya karena perilaku saya, sementara guru saya sudah menyampaikan ilmu-ilmunya. Begitu. Jadi saya selalu pertama kali ke anak-anak itu akidah yang saya kuatkan, Ustaz. Saya ajarkan dulu dari rumah belajar Iqra, ngaji, itu selalu dari saya, karena saya prinsip madrasah waliyun ummu. Jadi sudah saya belajarkan Iqra, kemudian setelah itu saya lepas ke gurunya, saya panggil guru les untuk belajar Iqra. Habis itu sekolah TK dan SD saya utamakan itu sekolah yang basicnya memang benar-benar Islam gitu. SD TK SD, begitu SMP baru saya kasih kelonggaran, kebebasan, terserah kamu mau mondok atau kamu mau apa, terserah. Yang penting pendidikan dasarnya itu akhlak, akidah dulu dikuatin, karena bagi saya kalau sudah akidahnya kuat, insya Allah dia berjalan kemanapun pasti akan dijaga Allah. Begitu. Jadi yang saya pegang agama, mungkin buku-buku di rumah di lemari saya bukan buku tentang keilmuan apa, tapi semuanya fikih, siroh, semua siroh istri Rasulullah ada, semua siroh nabawiyah, udah itu aja. Dengan landasan itu ya udah. Jadi kalau kata almarhum guru saya dulu, Buya Hambali, kamu itu punya ilmu yang ilmunya dikasih Allah langsung, bukan ilmu pokoknya ilmu kamu tuh ilmu yang langsung dikasih Allah, kamu bicaranya juga itu Allah yang bimbing, katanya seperti. Alhamdulillah, karena kamu selalu ingin deketin diri sama Allah, kamu mencari terus, jadi Allah jaga. Alhamdulillah, Allah yarham, guru saya udah meninggal itu, Buya Hambali. Jadi berjalanlah engkau di muka bumi ini mencari rahmatku, Allah bilang seperti itu. Dan saya selalu pegang ayat pertama dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Kan Rasulullah waktu diturunin ayat itu bukan suruh membaca huruf hijaiyah, betul Ustaz ya, tapi bacalah sekelilingmu, bacalah keadaan negerimu. Nah, terlahir dari Iqra itulah akhirnya saya bisa sampai terjun di bisnis ekspor. Jadi ketika saya mengembangkan ekspansi, mengembangkan travel umroh di daerah, saya melihat di sana banyak potensi-potensi alamnya. Jadi sembari saya bersyiar Baitullah, saya di sana menemukan dan melihat hasil-hasil alam yang ada di negeri itu. Nah, dari situ akhirnya saya bilang, wah kenapa tidak saya mengembangkan usaha saya. Jadi selain travel umroh, terus kemudian di bidang komoditi. Akhirnya qadarullah, Covid terjadi, travel tutup Ustadz, ya kan? Wah, saat itu orang-orang travel pasti semua ini. Tapi Masya Allah, justru saat itu pula bisnis ekspor saya, usaha ekspor saya langsung naik jalan begitu. Langsung ada pemesanan 40 feet, artinya 26 ton
kopra edible. Kopra edible itu kopra yang ukurannya spesifik 6-8 cm. Jadi bukan kopra reguler. Jadi perlakuannya lebih khusus lagi kopra edible. Nah, itu langsung ada pemesanan dan langsung di DP Ustadz dari pembelinya. Pembelinya saat itu Pakistan. Saya pun Masya Allah, saya bilang di tengah COVID justru saya beranikan diri. Intinya berani sih Ustadz ya. Kalau mau usaha itu harus berani mencoba. Gagal bangun lagi. Karena setelah saya lihat sejarah-sejarah pengusaha-pengusaha sukses itu semua seperti itu. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Jarang ada yang orang baru buka usaha langsung lari Ustadz. Nggak ada, jatuh, bangun lagi. Dan saya sampai bilang kalau saya lagi mengisi tentang dunia bisnis, pengusaha belum bisa disebut pebisnis kalau belum kena tipu. Karena sekolahnya pengusaha itu yaitu ditipu itu. Kalau sudah ditipu pasti insya Allah makin mateng gitu. Dan saya kenyang gitu ditipu. Udahlah biarin, saya bilang gitu. Satu paket udah bismillah. Tapi Allah pasti janji Allah itu pasti gitu. Nggak akan ini, justru orang-orang yang nipu itulah yang celaka gitu aja. Yang penting kita jangan zolim, udah itu aja. Inspirasi saya sebenarnya kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau menjadi seorang wanita muslimah, seorang ibu, seorang istri, tapi dengan kekayaannya itu beliau bisa bantu agama Allah. Dan beliau berkolaborasi dengan siapa? Dengan Rasulullah, dengan suaminya. Nah, dari inspirasi itulah saya bilang sama suami, ayo kita mau maju, kita jalankan seperti apa yang Rasul dan Khadijah jalankan. Istilahnya kalau kata kasarnya Ustadz, kalau babi ngepet yang jaga lilin istrinya, benar ya Ustadz? Iya kan? Yang keluar keliling suaminya, istilah kasarnya seperti itu. Dan memang dalam usaha itu kita nggak boleh diam duduk manis saja di meja, kita harus usaha keluar. Nah, yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Khadijah di dalam, di rumah, mengkontrol semua perekonomian, barang masuk keluar, kemudian Rasulullah yang menjajakannya. Rasulullah itu eksportir hebat, luar biasa. Makanya Rasulullah bilang 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan. Rasulullah punya kebun, Rasulullah punya domba, kalau mau dilihat rezeki dari perkebunannya, rezeki dari dombanya, kemudian dari perdagangannya, itu aja baru 3 pintu rezeki yang saya ketahui ya. Kalau Rasulullah sudah bilang 9 dari 10, positif thinking saya berarti Rasulullah punya 9 usaha di bidangnya masing-masing. Makanya Rasul kita itu kaya. Lah kalau kita umatnya miskin, berarti nggak nyunah. Orang bilang sunnah, mana? Kalau mau ikutin sunnah, kaya kayak Rasulullah. Begitu, makanya saya selalu bilang, kalau sudah umroh, pergi ke Turki. Lihat peninggalan Rasulnya di sana. Masya Allah, pedang-pedang Rasul luar biasa. Bukan jamrut yang kecil-kecil, bukan jamrutnya besar-besar, sapirnya besar-besar. Itu menandakan Rasul kita kaya. Rasul miskin nggak ada, cuman sebentar, itu pun karena terboikot miskinnya. Dan Rasul hartanya sebagian besar itu untuk agama Allah. Terus ada inspirasi saya satu lagi, Abdurrahman bin Rauf, yang mana sampai beliau meninggal, beliau sampai pusing sendiri, kok harta saya nggak habis-habis. Begitu, sudah saya habiskan, kok ada lagi. Ternyata yang beliau lakukan apa? Yaitu beliau niatkan semua yang beliau cari untuk menolong agamanya Allah. Makanya siapa yang menjamin istri-istri Rasul ketika Rasul meninggal? Abdurrahman bin Rauf. Bahkan ketika Abdurrahman bin Rauf meninggal, hartanya masih bisa sampai ke istri-istrinya, bisa menjamin istri-istrinya Rasulullah. Saya bilang, ya Allah, andaikan saat ini ada saudagar-saudagar yang bisa menjamin janda-janda seperti itu, Ustadz. Maksudnya janda yang ditinggal oleh saudara-saudara muslim kita gitu. Ingin saya seperti itu, Ustadz. Makanya saya fokus banget, saya bilang, ya Allah, izinkan saya suatu hari saya bikin yayasan Khadijah Akhir Zaman, yang mana saya mengkaderisasi perempuan-perempuan yang bisa ekonominya bangkit dan mandiri ekonomi, kemudian bisa membantu sesama saudara muslimahnya, seperti apalagi janda-janda gitu. Saya terinspirasi Abdurrahman bin Auf, Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau mau cari sosok, mau cari ini, nggak usah sosok si A orang luar, si B ini, nggak usah. Dalam Islam sirohnya ada semua, tauladannya ada semua, ya udah itu aja. Ya, intinya saya pernah jatuh masuk ekspor itu, pertama saya ada pesanan kopra, kemudian
Masya Allah, kedua pesanan CPO langsung itu minyak mentah ya CPO itu 4 kontainer untuk sampel. Yang terjadi dikirim dua kontainer sesuai, 2 kontainer tidak, dan akhirnya tidak dibayar. Dan ternyata bukan seperti itu. Mereka scammer. Pembeli saya ternyata scammer. Mereka mengelabui. Bagaimana caranya mereka tidak bayar full. Tapi ya sudah, saya tetap melakukan kewajiban saya ke ekspedisi, saya bayar, dan tapi saya bilang mohon kasih saya waktu, saya akan lunaskan. Saya selalu berbisnis dengan apa adanya, Ustadz. Tidak ada apanya, apa adanya, ada apanya. Jadi saya bilang saya ditipu, saya gini-gini, saya tunjukin semuanya, dan Masya Allah atas kemudahan itu mereka, oh ya udah. Jadi apapun saya punya sangkutan tentang uang, walaupun itu bukan saya yang melakukannya, Ustadz, saya berusaha untuk menunaikannya, karena bagi saya itu adalah sebuah tanggung jawab, dan saya harus memenuhi tanggung jawab saya walaupun itu bukan murni dari perbuatan saya, seperti itu. Nah, di jalannya waktu itu saya bilang ya itu yang ditipu berapa ribu dolar saya ditipu gitu, jatuh COVID. Setelah COVID 2022, Bismillah, saya mulai bangun lagi gitu, dan yang saya lakukan saya membina petani-petani. Karena setelah saya pelajari selama COVID itu, ini kenapa sih, kendala apa sih sampai Indonesia itu dengan hasil komoditi terbanyak di dunia. Kelapa sawit kita 70% penghasil kelapa sawit dunia. Kelapa juga begitu 70%. Kemudian batu bara, pokoknya apa aja yang ada di kebutuhan dunia itu ada di Indonesia. Indah namanya kasih ibarat Allah seandainya kita bisa bilang ini surga. Mungkin nanti iya gitu, apa aja Indonesia tuh surganya dunia begitu, apa aja ada. Orang istilahnya ada lagu tanam padi tumbuh padi, bener kan? Memang benar kenyataannya seperti itu, saking Indonesia suburnya. Tapi kembali lagi, karena kita dikayakan dengan alam, akhirnya SDM-nya lah Ustadz, sumber daya manusianya. Sumber daya alam Indonesia tuh segini loh, tinggi, tapi SDM-nya segini, tidak mendukung. Kenapa? Tadinya saya negatif thinkingnya malas, tapi kembali lagi, oh iya, karena dia dimanjakan dengan alam, akhirnya udah. Misalkan di Indonesia Timur Ustadz, nggak perlu kita repot-repot misalkan cari uang, lempar kail ke laut dapat ikan, makan kan. Terus kemudian di Ternate, kemarin saya ekspedisi Maluku Utara, itu kan negeri rempah. Saya bilang gimana dia nggak duduk manis, dapat duit. Pohon pala belakang rumah, palanya nggak usah dipetik, nunggu aja jatuh, 1 kilo pala 200.000. Ya, duduk manis aja Ustadz, 1 kilo dapat 1 hari 1 kilo, dapat 200.000, nggak usah ngapa-ngapain. Wajar aja sih saya bilang gitu. Tapi coba kita bayangkan kalau lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, ya kan. Nah, yang kendala kedua itu kuantitas. Biasanya permintaannya cukup tinggi tapi tidak bisa menjaga kuantitas. Sudah kualitas tidak bisa dijaga, kuantitasnya tidak bisa dijaga. Nah, dari situlah saya turun langsung ke petani. Gitu, saya edukasi. Dulu saya edukasi waktu zaman Covid, orang-orang Covid saya bisa terbang kemana-mana. Karena saya dikasih password kunci password khusus. Jadi di bandara saya tembus kemana-mana. Orang Covid nggak bisa kemana-mana kan, asik. Kemana-mana. Saya pakai kartu password. Nah, saya datang ke hutan, Ustadz, saya tidur di kebun petani kopi. Itu perkebunan tidak ada listrik, begitu jauh dari pemukiman warga, dan saya edukasi di situ. Dan alhamdulillah, waktu saya datang pertama rumahnya masih tanah, Ustadz. Pokoknya masih ini. Datang saya kedua, rumahnya udah 2. Kebun kopinya yang tadinya 1 hektar sudah 5 hektar. Ya Allah, saya bilang, walaupun saya misalkan nggak dapet, saya nggak dapet nilai ekonomis, uang saya nggak dapet, tapi kepuasan batin saya dapat. Saya bilang, ya Allah, ekonominya bangkit. Dan saya percaya apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Mungkin tidak ke saya, tapi insya Allah nanti anak saya dibantu. Itu yang saya yakinin. Udah, berbuat baik itu nggak akan pernah rugi, nggak akan pernah kerugi. Nah itu, kemudian saya bikin kopra. Apapun yang saya jalankan bisnis, itu saya jalankan murni, saya harus turun terjun langsung sendiri. Saya harus tahu dulu semuanya. Kenapa? Karena dengan itu kalau saya punya tim, punya karyawan, punya pabrik,
mereka nggak akan bisa nipu saya. Saya tahu pengolahannya kayak gimana. Saya tahu dari A sampai Z-nya gimana. Ayo mau ngakalin saya di mana? Makanya mungkin saya dikenal agak tegas. Dalam arti ketegasan saya untuk membimbing agar kalian benar. Karena kan benar dulu baik, baru baik Ustadz ya. Bukan baik baru benar. Seperti itu. Kalau misalkan kita belum punya modal cukup untuk membuat produknya, paling kita jadi tradernya saja. Saat ini di dunia ada negara trader yang dia nggak punya hasil bumi tapi dia kaya. Singapura itu negara trader, nggak punya hasil bumi tapi kaya. Bahkan masyarakatnya terjamin hanya dari trader, nggak punya barang tapi kaya. Nah, kita bisa contoh seperti itu. Kita mungkin sekarang belum punya barang, tapi ayo kita kerjasama, datang ke petani atau datang ke pengepul yang memang bisa kita kolaborasikan. Kita bicara apa adanya. Biasanya kalau pengusaha-pengusaha yang memang the real businessman, the real pengusaha, mereka mau mengajarkan kok. Mereka mau mengajarkan, mereka mau berbagi, dan mereka mau membangun grow up, berkembang bersama. Biasanya seperti itu. Jadi mulai belajar, bertumbuh. Satu lagi, rasa malas buang, rasa gengsi buang. Kalau mau maju dua itu, nggak usah malas, nggak usah gengsi, dan mau belajar. Insya Allah itu maju pasti. Tapi kalau masih berleha-leha begitu, terus punya mimpi, kita itu wajib punya mimpi, benar Ustadz. Karena apa? Itu salah satu giroh. Kalau kita nggak punya mimpi, kita stagnan, hidup di zona nyaman, itu ya udah hidupnya begitu-gitu aja, datar. Rasulullah itu kan kenapa beliau kaya raya? Karena beliau punya mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya bagaimana bisa Islam jaya. Itu mimpinya Rasul kan. Nah, akhirnya apa? Dibangun dari jalur perdagangan. Islam kan dibangun dari jalur apa, Ustaz? Perdagangan. Islam masuk di Indonesia dari jalur apa? Perdagangan kemudian dakwah. Jadi Islam di seluruh dunia itu masuk dari jalur perdagangan. Nah, itulah makanya bukan jalur perang Islam masuk. Perang itu ada dikarenakan, kalau saya bilang ya, mereka iri karena ngelihat saudagar-saudagar Islam bangkit, kaya, dan bisa membiayai akhirnya bisa membiayai peperangan karena ngiri. Intinya Ustadz, kalau ada sesuatu terjadi pencetus huru hara, itu poinnya satu, sakit hati, penyakit hati, benar gak Ustadz? Ada pembulian, yang ngatain itulah sebenarnya orang yang sakit hati, yang ngiri, benar Ustadz? Karena ngiri kan tanda tak mampu, begitu. Adanya apapun itu. Tapi kalau misalkan kita ya udah, semua ini udah ada Allah yang ngatur, kita tinggal menjalankan, tinggal ikhtiar, tawakal, nyaman kok, begitu. Saat ini ada dua aplikasi yang dikenal di dunia eksportir, dunia perdagangan ini. Saya belum tentu semua orang tahu ini. Pertama itu Amazon udah jelas ya. Tapi untuk jadi member Amazon itu cukup mahal dan harus punya kartu kredit. Yang kedua ada lagi Go Forward. Sebenarnya ini udah buka dapur saya, benar gak? Tapi saya yakin orang dagang di pasar jualan cabai sebelahan laku. Udah itu aja. Justru makin banyak yang jualan, makin banyak rezeki yang Allah datangin. Di Go Forward itu pembeli penjual ketemu, si pembeli itu nanti ngasih tahu kebutuhan saya ini. Nah, kita sebagai supplier atau trader tinggal cari, ternyata dia butuhnya ini. Tinggal cari, oh ya bisa gak ya? Karena itu yang saya lakukan dulu, gitu. Saya dulu bukan masuk di Go Forward, pertama kali itu saya masuk di grup ekspor Indonesia, terus di Kementerian Perdagangan. Nah, dari situlah ada orderan untuk kopra putih. Nah, dari Go Forward saya dapat pesanan CPO itu, cuma lebih hati-hati. Kalau untuk mau eksportir, lihat 3 negara yang scammernya banyak. Ini boleh dibagi gak? Asia Selatan, kalau bisa lebih waspada. Cina, India, Bangladesh, Pakistan. Ini rawan scammer. Jadi lebih hati-hati untuk 3 negara ini. Tapi kalau untuk yang lainnya, bismillah gitu. Nah, yang paling utama, kalau sistem pembayaran kan biasanya dia pakai sistem pembayarannya itu pakai LC, letter of guarantee gitu. Nah, minta LC-nya jangan CIF negara sana. Minta LC-nya FOB pelabuhan sini. Karena kalau sudah CIF negara sana akan pasti ada mereka buat masalah yang nantinya akhirnya bisa barang nggak dibayar, bisa barangnya dibayar setengah atau ngilang sama sekali. Pokoknya jangan sekali-kali pakai CIF sana.
pakai FOB sini, dan kalau bisa minta DP. Itu untuk mengamankan kita. Tapi sekali lagi, negara kita ini sekarang dikenal banyak penipunya, Ustaz. Sampai pembeli saya Pakistan datang ke Indonesia karena dia ditipu barangnya tidak sesuai dengan yang dikirim, sementara dia sudah bayar cash lunas, seperti itu. Nah, jadi tolong jaga amanah. Negeri Indonesia itu dicari oleh dunia, semua datang ke sini, tapi karena ya itu, kayak kemarin rekanan partner saya yang beli arang ke saya, arang Turki, itu pun kena dikerjain, kasihan, sampai akhirnya udah sewa gudang, udah sewa ini, akhirnya mandek di tengah jalan, kembali lagi akhirnya ke negaranya. Begitu dibuat, dia akhirnya dideportasi, seperti itu makanya aduh, saya bilang sayang sekali Indonesia ini negeri yang makmur. SDM-nya sekali lagi Ustaz, untuk demand tinggi saat ini itu yang dibutuhkan dari dunia untuk Indonesia, kopi Robusta itu demandnya sangat tinggi permintaannya, bahkan saya sendiri belum bisa mencukupi sampai sekarang 1000 ton permintaan dari Mesir, Robusta grade 3. Yang terjadi kasihan, kebetulan saya dekat dengan atasnya perdagangan Mesir, dan atasnya itu bilang 3 kali bayar dari Mesir ditipu sama orang Indonesia, katanya. Bu Vera tolong bantu kami. Akhirnya saya bilang belinya nggak ke saya, tapi saya yang nyari penipu-penipunya. Saya bilang saya ini kenapa jadi kayak Wonder Woman ya, saya bilang begitu. Tugasnya nyari-nyari orang-orang yang ditipu, orang penipu. Ya udah, tapi alhamdulillah karena niat baik, akhirnya Allah mudahkan. Jadi link saya terbangun itu Ustadz bukan karena saya gerabak kebuk, enggak, dengan sendirinya Allah datengin. Ada yang minta tolong, ya udah saya bantu, ya udah, tanpa saya. Biasanya orang pengen ketemu pejabat aja, kamu bayar berapa biar ketemu, ya lah, saya bilang nggak usah kayak begitu, saya niatin aja karena Allah gitu. Nah, alhamdulillah saya dekat dengan beberapa atas perdagangan Indonesia di luar, dan masya Allah pejabat-pejabat atas di luar itu sangat welcome Ustadz sama eksportir kita, sangat membantu sekali. Cuma sekali lagi SDM di kitanya itu yang paling kendala, tidak menjaga kualitas. Pesannya apa, yang dikirim apa gitu, pesannya apa, yang dikirim kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa. Jadi untuk menjaga kualitas dan kuantitas tersebut kita perlu turun langsung. Jadi banyak trader-trader yang hanya modal handphone, WA sudah selesai. Tapi kalau mau bisnisnya berkembang, itu bangun ekosistemnya. Nah, yang saya lakukan adalah saya bangun ekosistem. Saya terjun di dunia kopra, misalkan saya bangun ekosistemnya. Saya datang, saya turun langsung ke petani-petani, saya lihat langsung kualitas kelapa di Sulawesi Utara apa, kualitas kelapa di Sulawesi Tengah apa, kualitas kelapa di Sumatera bagaimana. Jadi saya pelajari, saya bilang saya ini bukan sekolah pertanian, jadi turun langsung, saya bilang belajar tentang pertanian seperti apa. Terus kemudian kopi seperti itu, saya kasih tahu ke petani cara memetik kopi seperti apa. Jadi apapun bidang yang dijalani itu, yang terutama kalau kamu mau berleha-leha, pertama bangun ekosistemnya dulu. Bukan kita duduk manis terus berleha-leha, bangun ekosistemnya. Kita terjun langsung, kenali produknya. Setelah kita kenali produknya, baru kita kenali pasarnya. Atau kita kenali pasarnya, baru kenali produknya. Silakan. Tapi kalau saya lebih memilih, saya kenali produknya dulu, knowledge produk, baru saya jualan gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan buyer, saya paham, oh iya produk saya seperti ini. Buyer luar, mereka lebih senang diceritakan bagaimana dari A sampai Z. Mungkin karena basically saya tour guide Ustadz, ya kan. Tour guide itu dulu saya waktu jadi tour guide bawa turis asing, ketemu sawah, turun saya jelasin bagaimana proses petani menanam padi dari mulai bibit sampai memanen. Nah, itu yang saya jelasin. Nah, dari mungkin basically saya situ jadinya memang saya senang sekali berpetualang, saya senang sekali traveling, dan saya senang sekali membaca membaca ciptaan-ciptaannya Allah, Iqra. Saya senang sekali. Nah, sama seperti petani kopi, saya turun, saya datang, saya edukasi, saya kasih tahu ini caranya kurang tepat. Saya tidak pernah mau bilang ini salah. Jangan. Nanti sakit hatinya. Jangan pernah coba-coba menyakiti hati petani atau siapapun ini. Maaf, Bude, ini kurang tepat, cara metiknya seperti ini, ininya seperti ini. Alhamdulillah mereka mau. Makanya sampai di sebuah daerah itu Ustadz, ketika saat itu pemimpin daerahnya datang ke mereka kunjungan,
Mereka tanya dulu ke saya, Bunda boleh diterima nggak ini? Loh, saya bilang kenapa tanya saya? Terimalah, saya bilang gitu. Akhirnya Masya Allah saya berangkat bersama pimpinan daerah tersebut. Sampai di tempat tersebut, pimpinan daerah itu sampai bilang begini, saya ini pimpinan daerahnya kok yang disambut ibu, bukan saya. Saya bilang, Pak maaf, saya di sini 2 minggu tidur. Logikanya Pak, mana mau orang yang terlahir di Jakarta, hidup di dusun tanpa listrik 2 minggu tanpa sinyal Ustaz. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Jadi kalau saya mau telepon anak-anak, itu saya harus turun dulu gitu. Jadi wajar kalau misalkan saya di sini lebih disambut. Iya ya. Bapak lihat kan kondisinya, ini udah alhamdulillah Pak, rumahnya udah 2, udah keramik. Dulu ini tanah rumahnya. Dalam rumah tanah saya tidur beralaskan karpet, tikar 2 minggu Pak, saya bilang gitu. Oh iya. Nah, tapi dari situ saya banyak dapat ilmu, saya bisa mengajarkan bagaimana kopi tersebut. Sama seperti CPO juga gitu. Saya turun langsung ke perkebunan kelapa sawit. Saya lihat langsung bagaimana pengolahannya di pabriknya, pabrik pengolahan minyak, bahkan ke limbahnya, turunannya. Jadi ketika saya terjun di sebuah bidang, saya langsung belajar dari A sampai Z. Misalkan kelapa dan turunannya apa saja yang bisa dihasilkan, sawit dan turunannya apa saja yang bisa dihasilkan, kopi dan turunannya, saya belajar semua cengkeh ini. Makanya saya bilang saya ini bukan sarjana pertanian sih gitu. Tapi alhamdulillah sedikit banyak saya paham akhirnya bagaimana dari hasil 1 butir kelapa yang harusnya dijual mungkin 1 butir bisa 4.000, tapi kita olah kembali bisa menjadi 50.000. Kan seperti itu Ustaz. Gitu. Jadi Masya Allah, kembali lagi basically saya sebagai orang pariwisata gitu. Terus kemudian terakhir saya menjadi kepala cabang di salah satu perusahaan travel umroh, dan ada konflik sedikit di dalamnya. Akhirnya si pemilik travel bilang gini, sudahlah kamu ini sudah puluhan tahun melanglang buana di dunia travel, sudah kamu buka sendiri udah layak, katanya gitu. Ngapain kamu udah muntit aja terus, katanya gitu. Terus saya bilang iya juga ya, bismillah, itu agen-agen udah buat kamu. Jadi keagenan di bekas kepala cabang saya otomatis saya dikasih langsung, udah bawa keagenannya buat kamu, bismillah. Tapi Masya Allah memang pimpinan saya itu baik sekali. Sampai sekarang beliau itu sangat baik. Beliau dari keluarga yang pengusaha private jet di Singapura, Islam Singapura. Sampai sekarang hubungan saya dengan mereka itu baik, dan beliau selalu support. Sama seperti yang saya infoin ke Ustadz, Hainan Air itu juga dari mereka gitu. Nah, ketika saya mendirikan IKIS, saya luruskan niat, benar-benar ya Allah, jaga niat saya agar dengan wadah ini saya bisa benar-benar lebih jadi manfaat buat banyak umat, dan saya bisa umroh dan mengumrohkan banyak orang. Dan dengan ini keberkahan dunia akhirat saya, anak-anak saya, suami saya, keluarga saya, bahkan saudara-saudara Islam saya dapat keberkahannya dunia akhirat. Orang kebanyakan memang pure ya, bisnis is bisnis, pengen dapat profit yang sebesar-besarnya gitu. Tapi kalau saya melihatnya, profit kita nggak boleh memungkiri, namanya buka usaha kita harus dapat profit, benar Ustaz ya. Tapi bagaimana caranya dengan yang profit tidak banyak gitu, meminimalis budget tapi memaksimalis kualitas pelayanan. Makanya dari pengalaman itulah saya bilang, oh iya, kalau hotelnya ini harganya segini, dan saya lihat arrange, oh iya, rata-rata mereka ngambil profitnya segini. Ya udah, saya memantaskan diri, yang penting bisa buat bayar kewajiban saya sebagai orang penduduk Indonesia, bayar pajak, itu yang utama ya kan. Terus kemudian udah bisa memenuhi operasional, udah itu aja. Nah akhirnya dengan lahir dari situ, saya buat paket yang benar-benar memaksimalkan pelayanan tapi meminimalis harga. Jadi dengan harga yang terjangkau tapi kualitas memukau, saya seperti itu. Bahkan kemarin jamaah dari Bengkulu sampai bilang, Bu ini tak kemurahan Bu, selalu ditanyain Ibu nggak kemurahan. Saya bilang Masya Allah ya, sampai segitunya. Karena biasanya mereka dengan paket, karena kemarin kami berangkatkan dengan paket Qatar Air, biasanya mereka jangankan Qatar, dengan Lion Air aja harganya di atas yang harga kami beri
makanya mereka sampai nggak kemurahan. Alhamdulillah akhirnya terjadi repeat order. Begitu, kami mau berangkat lagi sekeluarga kemarin karena naik Qatar Air, satu pesawat isinya mereka doang, jamaah kita doang gitu di Qatar Air. Seperti itu, makanannya melimpah. Maskapai Qatar Air kan terbaik saat ini, nomor 1 di dunia. Bahkan biasanya kan orang-orang menggemakan ini umrohnya direct, pesawatnya langsung nggak transit ya. Kelebihannya itu, wah dengan harga tinggi pesawatnya nggak transit gitu. Tapi pengalaman saya Ustadz, lebih baik pesawatnya transit tapi nyaman daripada tidak transit tapi kurang nyaman pesawatnya. Bahkan kemarin yang pakai Qatar, mereka bilang, ibu lain kali transitnya jangan sebentar. Loh, saya bilang baru terjadi. Orang biasanya minta transit cepat, ini enggak. 2 jam itu sebentar ibu, apalagi di Qatar ibu, ya Allah, katanya begitu. Bandaranya Masya Allah bu, kita tak sempat foto-foto. Oh begitu, iya. Akhirnya November ini insya Allah ada gerakan lagi, saya request ke Qatar Air, tolong transitnya 4 jam. Kenapa jamaah mau foto-foto? Saya bilang di bidang pariwisata saja, kita yang diutamakan adalah jasa pelayanan, yang bukan istilahnya tamunya Allah. Yang kita kalau bawa tamu ke Bali atau turis kemana, itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, apalagi kepada tamunya Allah gitu. Tamunya Allah harus benar-benar dijamu semaksimal mungkin, sekalipun mereka membayar dengan harga yang ekonomis. Kita sampaikan apa adanya. Menurut saya sendiri, berikan fasilitas terbaik, hotel yang jaraknya dekat, tidak jauh. Terus kemudian jangan sampai jamaah kelaparan begitu. Makanya city tour pun harus dikasih snack, terus makan jangan sampai telat. Sekalipun misalkan perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan kurang lebih 5 jam. Nah, biasanya ada 5 jam itu kalau normal. Kalau misalnya ada kendala mungkin bisa terjadi. Biasanya kalau umroh di Indonesia, travel di Indonesia itu Madinah dulu baru Mekah. Nah, jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah sudah cukup lama. Di hotel biasanya makanan sudah tutup restoran karena sudah sampai jam 11 malam. Nah, itu usahakan bagaimana caranya jamaah tetap makan, karena ada yang kejadian sampai di hotel restoran sudah tutup, ya sudah begitu. Nah, kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Pokoknya se-efisien mungkin datang sampai di bandara Jeddah disambut, paling tidak dikasih minum air zam-zam begitu. Kan ini tamunya Allah. Pokoknya Allah saja menjanjikan kamu menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah, akan Allah jamu semaksimal mungkin. Ini Allah yang menjanjikan. Lah kita, apalagi yang notabennya jamaah ini sudah mengeluarkan uang, membayar, masa kita tidak berusaha memberikan kenyamanan seini mungkin. Insya Allah kalau kita sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin, mereka pun jamaah pun akan ibadahnya akan tenang, lalu kemudian jamaah pun akan menjadi terkesan perjalanan ibadahnya, sehingga akhirnya semangat mereka untuk berumroh lagi itu ada. Karena Rasulullah juga bilang umroh satu dan umroh lainnya itu membuka pintu rezeki, menghapus dosa-dosa. Makanya sebaiknya minimal umroh 1 tahun sekali untuk muhasabah diri. Kalau saya lebih ke muhasabah diri tahun ini dan tahun kemarin apa, terus apalagi kalau saya sedang ada proposal hidup, nah udah saya langsung berangkat umroh. Saya ingin punya proposal hidup, saya harus berbicara langsung istilahnya kepada Allah, minta langsung sama yang punya dunia, insya Allah. Kembali lagi ke pelayanan tadi, ke fasilitas, saya berusaha mencari hotel terbaik, penginapan terbaik untuk para jamaah yang jaraknya tidak jauh. Yang mempengaruhi daripada harga paket itu sendiri adalah pesawat, hotel, itu yang terutama. Tapi bagaimana caranya dengan jarak dekat, tapi harga tetap ekonomis. Gitu. Nah, yang kami pakai adalah di Madinah kami pakai bintang 3, di Mekah kami pakai bintang 4 persis di belakang Zamzam Tower. Jalan kaki hanya 5 menit. Di Madinah pun jalan kaki hanya 5 menit gitu. Nah, dari situ jamaah tidak terlalu capek jadinya untuk memenuhi untuk menjalankan ibadahnya di masjid di Ka'bah Baitullah seperti itu. Dari pengalaman jamaah-jamaah yang sudah pulang, kemarin apalagi yang kemarin dari Bengkulu, sampai mereka bertanya, ini tidak kemurahan harganya, ini tidak kemurahan. Sampai seperti itu, jujur saya sendiri meleleh. Ya Allah, Masya Allah, ini tidak kemurahan katanya. Memang berapa sebenarnya harusnya harga paket yang saya buat ini di pasaran?
Jujur saya selalu berusaha membuat harga yang seminimalis mungkin, yang penting umat bisa sampai ke Baitullah gitu. Ternyata harga yang saya buat di pasaran itu compare-nya jauh banget, bedanya sampai 5 sampai dengan 7 juta. Wow, saya bilang pantesan jamaah sampai bilang ini nggak kemurahan, nggak kemurahan ini katanya dengan bahasa logat daerahnya, nggak kemurahan ini, karena mereka melihat dengan fasilitas maskapai nomor 1, terus kemudian hotel jaraknya dekat, kemudian makan yang sehari 3 kali, city tour pun dapat snack setiap city tour, terus kemudian masih dapat ke Taif, dikasih ke Taif, terus kemudian dapat umrohnya 2 kali, seperti itu. Makanya mereka tanya ini nggak kemurahan, ternyata compare harganya cukup jauh, pantesan ditanya ini nggak kemurahan. Dalam hati saya, namanya saya buka travel ini juga buat bisnis, kenapa nggak saya tambahin lagi ya harganya, cuma kembali lagi jangan, nggak boleh, saya bilang gitu. Keberkahan lah yang didapat gitu, harga insya Allah ini, tapi dengan keberkahan akhirnya didoakan. Alhamdulillah mereka mendoakan iKids Tour ini untuk benar-benar bisa maju jadi manfaat buat banyak orang. Banyak sekali akhirnya jamaah-jamaah yang umroh bersama kami, mereka ingin umroh lagi, terus mereka bertanya bisa gak ya kita umroh lagi. Nah, kami pun menjawab, memberi solusi, bisa dengan menciarkan Baitullah bersama kami. Terus bagaimana Bu caranya siar Baitullah bersama iKids menjadi mitranya? Apa ada biaya? Tidak ada. Nah, itu salah satu keunggulan dari kita, untuk menjadi mitra iKids Tour itu tidak perlu biaya apapun. Yang penting ikhtiar, tawakaltu ala Allah, terus kemudian jujur. Yang penting itu yang utama, mau giat, jujur, insya Allah bisa umroh kembali bersama kami. Nah, dengan fasilitas yang ada itu, mereka sendiri yang merasakan, mereka testimoni, akhirnya mereka menjadi mitra. Ketika sudah menjadi mitra, kemudian gimana cara alangkah awalnya? Insya Allah kami akan membimbing di awalnya. Misalkan kami belum bisa menjelaskan, misalkan mitra-mitra ini belum bisa menjelaskan, insya Allah kami akan bantu membimbing di awal sampai para mitra sudah bisa berdiri sendiri baru. Tapi tetap semua mitra kami anggap keluarga. Kami tidak pernah menyebut agen ataupun sales atau bagaimana, karena bagi kami mitra-mitra kami adalah saudara-saudara kami. Begitu, kami selalu ingin berusaha bagaimana caranya mitra-mitra kami bukan hanya bertemunya di Baitullah, tapi insya Allah kita bisa bertemu di surganya Allah bersama-sama. Ya, jadi sejak awal iKids berdiri itu banyak sekali yang menawarkan, kamu endorse ini, kamu endorse ini, kamu endorse ini. Terus saya bilang dalam hati saya sendiri, mereka itu untuk umrohkan sendiri saja mampu. Begitu. Terus kemudian mereka itu banyak juga yang sudah mengumrohkan. Lalu kenapa saya harus mengendorse orang yang sudah diumrohkan? Kenapa saya harus mengendorse orang yang secara finansial mampu? Bagi saya banyak di sana, karena alhamdulillah Allah izinkan saya bertadabur alam di bumi Indonesia ini, sehingga saya banyak mengenal saudara-saudara saya di kepulauan yang secara fisik mereka yang secara finansial mereka kurang mampu, tapi niat mereka untuk sampai Baitullah itu kuat. Mereka ada marbot-marbot masjid, guru-guru ngaji yang berjuang benar-benar di jalan Allah gitu. Jangankan untuk bisa umroh, untuk makan saja mereka susah. Nah, itulah yang saya pilih. Bagi saya tidak butuh validasi di mata manusia, tapi saya sangat ingin sekali mencuri perhatiannya Allah. Karena saya cemburu dengan orang-orang yang benar-benar hartanya diberjuangkan di jalan Allah. Saya cemburu, saya iri gitu. Bahkan saya bilang sama guru saya, ya Allah Bu, kapan ya saya tuh jadi saudagar yang kaya seperti Khadijah? Saya bilang begitu. Kenapa? Sakit Bu, hati ini miris. Kenapa? Melihat keadaan umat sekarang ini begitu. Nah, makanya iKids Tour ini mudah-mudahan dengan niat ini besar, sehingga jadi benar-benar manfaat, bisa bantu banyak orang. Alhamdulillah dari program-program yang sudah berjalan, setiap grup yang berangkat, insya Allah ada salah satu dari grup itu yang memang kita umrohkan tanpa yang lain tahu. Karena bagi saya sedekah itu cukup saya dan Allah yang tahu, seperti itu. Satu hal yang perlu diyakini dan ditekankan, diazamkan dalam hati, terutama kepada para kaum hawa. Padahal kalau mau dibilang, saya tinggal duduk manis pun suami saya alhamdulillah insya Allah masih bisa mencukupi.
begitu. Tapi kembali lagi, bukan itu. Atau kalau dibilang nggak bersyukur, saya sangat bersyukur apapun yang diberikan oleh suami, alhamdulillah saya syukuri begitu. Tapi ada giroh lebih yang membuat saya ingin benar-benar bisa menjalankan usaha ini sampai besar, yaitu kembali lagi saya ingin membuat sebuah yayasan yang saya buat, namakan Khadijah Akhir Zaman. Saya ingin menjadikan yayasan itu wadah untuk para kaum hawa. Terus kemudian saya ingin generasi umat Gen Z terutama benar-benar punya semangat yang sama seperti saya, terutama yang perempuan, untuk menjadi tangan di atas, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita lebih baik memberi daripada menerima, dan yang perlu diyakini, memberi itu tidak akan membuat kita miskin, justru membuat kita lebih kaya dan lebih insya Allah berkah dunia akhirat. Nah, kenapa jadi saya bersemangat seperti itu yang saya inginkan. Dan sekali lagi, yang utamanya saya ingin memuliakan dan mengangkat derajat orang tua saya, karena bagaimanapun di balik seseorang sukses itu pasti ada orang yang rela berkorban. Salah satu yang rela berkorban untuk saya adalah umi saya, anak-anak saya, dan tentu juga suami saya. Mereka ikhlas ketika misalkan saat membutuhkan saya tapi saya kurang respon, seperti umi saya di Ambon. Tapi bagaimana caranya? Walaupun jauh di fisik, jauh di mata, tapi dekat di hati. Setiap hari saya berusaha komunikasi dengan umi. Pagi-pagi saya tanya kabarnya, kemudian kesehatannya seperti apa. Mau pagi, siang, sore, kalau saya tidak lagi meeting, tidak dalam keadaan sibuk, saya pasti telepon umi. Karena itu kunci utama. Itu yang dibilang di balik orang sukses itu pasti ada orang yang berjuang, ada orang yang berkorban. Itu saya setuju sekali. Karena anak saya pun seperti itu. Bagi saudara-saudara yang ingin menjadi mitra kami, kita berkembang bersama menuju Baitullah, sampai di Baitullah mencari rezeki bersama, bisa hubungi channel ini. Kemudian atau kalian misalkan saya ingin bertemu, silahkan, welcome. Siapapun mau bertemu, mau belajar langsung dengan saya, baik itu belajar tentang travel umroh, tentang IKIS Tour, ataupun tentang bagaimana mengekspor barang-barang komoditi dari Indonesia. Saya sangat senang sekali dan sangat welcome sekali. Silahkan hubungi channel ini atau datang langsung ketemu dengan saya. Jika saya dalam keadaan santai, tidak sedang ada pekerjaan, saya siap berbagi ilmunya. Demikian dari saya, Vera Ferial, IKIS Tour, dan PT Atap Rempah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.